Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita belajar dari 2 Korintus bab 12 dengan judul perikop kekhawatiran Paulus. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus khawatir bahwa salah satunya adalah ada banyak orang yang sudah Paulus berikan kabar baik, berikan nasihat, tapi tidak mau bertobat. Padahal mereka berbuat dosa. Tapi sampai sekarang masih belum bertobat. Masih penuh dengan percabulan, kecemaran, korupsi, mau menang sendiri, maunya nomor satu, maunya yang paling menang, yang tidak tahu sopan santun. Itu salah satu kekhawatiran Paulus. Paulus sudah capek-capek mengabarkan panggilan Tuhan, mengabarkan Tuhan Yesus sudah datang, tapi mereka masih belum bertobat. Capek-capek sampai bahkan di penjara seperti ini, di pemerintahan Romawi, tapi masih banyak. Ini salah satu kekhawatiran, salah satu duka cita Paulus.
Yang lain lagi bahwa ada yang menyangka bahwa Paulus itu mencari keuntungan. Padahal Paulus itu tidak mau membebani, tidak mau menjadi beban. Walaupun Paulus mengutus Titus itu bukan untuk mencari keuntungan. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Jadi itu salah satu kekhawatiran Paulus. Ada yang menyangka Paulus itu licik, ingin mencari untung. Mana buktinya? Buktikan. Paulus itu bekerja, dia mencari uang sendiri, membuat tenda. Ya tentu ada umat yang ikut mendukung kebutuhan hidup dari Paulus. Ya itu wajar ya, setiap pekerja patut mendapat upahnya. Tapi Paulus itu tidak seperti beberapa pendeta zaman modern ini yang mengabarkan Injil kemakmuran. Jadi pengikut Yesus tidak mungkin menderita, tidak mungkin miskin. Jadi pengikut Yesus akan selalu diberkati dengan kekayaan, dengan kesehatan. Jadi kalau Anda belum punya mobil, belum punya rumah sendiri, wah Anda belum diberkati Tuhan. Itu adalah Injil yang salah. Mereka hanya mencari kesenangan duniawi, harta duniawi. Paulus bukan seperti itu. Paulus itu hidup sederhana. Dia tidak punya rumah ya. Dia pergi dari satu rumah ke rumah yang lain ya, menginap di rumah orang. Seperti Yesus nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, kereta kuda nggak punya. Padahal Yesus adalah Raja. Dan ada juga salah satu kekhawatiran, yaitu bahwa dia dianggap bukan rasul. Tapi Paulus mengatakan bahwa lihatlah tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa yang telah dia lakukan di tengah-tengah mereka dengan segala kesabarannya. Jadi untuk mengklaim sebagai rasul itu ya harus punya juga ada sesuatu gebrakannya ya, kiprahnya. Apa kiprahnya? Kok enak-enak aja mengklaim sebagai rasul, sebagai nabi? Harus ada kiprahnya, harus ada prestasinya. Gak bisa seenaknya mengklaim saya nabi. Kamu harus patuh apa yang saya katakan. Saya mau ini. Ini adalah perintah dari Tuhan. Anda harus mengikuti kemauan saya, menjadi budak saya. Harus menyerahkan Anda, istri Anda dan sebagainya itu ya. Gak bisa ya, harus ada bukti yang nyata dari Tuhan. Mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kuasa-kuasa, menyembuhkan, apalagi menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Ya, setan nggak bisa membangkitkan orang mati ya, malah membuat orang mati. Setan itu membuat orang jatuh, terjerat maut. Sebaliknya, Yesus itu membangkitkan orang mati. Tuhan itu yang punya hidup, membangkitkan. Jadi kalau Anda memiliki kuasa untuk membangkitkan, untuk menyembuhkan penyakit, itu adalah salah satu tanda Anda dari Tuhan. Dan tidak hanya itu, ya, tanda-tanda itu akan awet nyata ya, tidak ada istilahnya gimmick atau ada buntutnya apa, korban apa ya, ada yang dikorbankan sesajian dan sebagainya ya, seperti pesugihan dan sebagainya. Karena setan pun bisa melakukan mukjizat, tapi mukjizatnya palsu, itu tidak akan bertahan lama ya, dan kalah oleh mukjizat dari Tuhan. Seperti waktu zaman Musa itu, Musa mengeluarkan mukjizat tongkat menjadi ular. Lalu ahli-ahli nujumnya dari Raja Firaun itu juga, saya juga bisa. Lalu mereka membuat juga ular. Tapi ular dari tongkatnya Musa itu memakan ular dari ahli-ahli sihirnya Raja Firaun. Ya itu, jadi kalah ya. Mukjizat dari setan itu kalah dari Tuhan, dikalahkan. Jadi mukjizat palsu itu akan kelihatan nanti ya, bahwa itu ternyata palsu.
Demikian juga nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu itu akan kelihatan ya. Dari apa? Dari buahnya. Jadi nggak bisa asal klaim, harus ada bukti, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Kalau enggak, jangan diikuti. Ikuti Tuhan yang benar, ikuti Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.